Sekarang kita akan membahas kalau terjadi gangguan baik akibat cuaca panas maupun cuaca dingin. Akibat cuaca panas itu tadi sedikit sudah kita bahas tentang hipertermia. Selain itu ada kelainan lain seperti head cramps, kemudian head exhaustion, dan heat stroke. Sementara kalau akibat cuaca yang dingin bisa terjadi hipotermi, kalau berlanjut bisa terjadi frostbite. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah akibat cuaca panas. Kita tahu tadi ada 4 penyakit akibat cuaca panas. Yang pertama adalah hipertermi yang paling ringan. Hipertermi ini kalau terus berlanjut bisa terjadi head cramps. Head cramp kalau berlanjut bisa terjadi head exhaustion, dan kalau berlanjut bisa terjadi heat stroke. Ini adalah penyakit akibat cuaca panas. Sehingga kalau kita melihat di sini dari tingkat severity-nya, tingkat kegawatannya, itu heat stroke menjadi yang paling berat. Sementara head rash dan sunburn ini yang merupakan bentuk dari hipertermi, ini adalah yang paling ringan. Kita akan lihat satu persatu dari penyakit ini. Yang pertama hipertermi. Ini adalah penyakit cedera panas yang akut yang dipicu oleh kontak yang terlalu lama dengan suhu lingkungan yang tinggi, yang menyebabkan disfungsi mekanisme pengatur tubuh kita. Tubuh tadi sudah berusaha, tetapi gagal, sehingga mekanisme penurunan suhu yang dalam internal tubuh kita menjadi terganggu. Sehingga kondisi ini juga akan diikuti dengan, karena tubuh berusaha dengan segala cara menurunkan suhu internal dalam tubuh kita, memicu hilangnya elektrolit dan air tubuh secara berlebihan yang menyebabkan terjadinya dehidrasi. Itulah mengapa hipertermi ini kadangkala selalu berkaitan dengan dehidrasi. Gejalanya bisa saling tumpang tindih antara hipertermi dan dehidrasi. Hipertermi kalau yang ringan ini biasanya diawali dengan disfungsi sirkulasi. Yang tampak adalah misalnya wajah menjadi memerah karena apa? Karena terjadi vasodilatasi. Ingat tadi di slide sebelumnya bahwa kepala merupakan tempat terbesar untuk menghilangkan panas, yaitu 50%. Sehingga kalau terjadi hipertermi yang ringan, maka gambaran yang paling gampang adalah dilihat di kepala. Di wajah akan tampak memerah atau bahkan pucat kalau sudah mulai terjadi gangguan di jantung untuk memompa. Ada kondisi berkeringat yang berlebihan, kulit sehingga menjadi lebih lembab, nadi menjadi lebih lemah karena terjadi pelebaran pembuluh darah di mana-mana, lebih cepat karena tubuh berusaha untuk meningkatkan. Jadi ingat, tekanan darah itu adalah hasil kali dari denyut jantung dalam 1 menit dikalikan tekanan perifer. Kalau tahanan perifernya menurun akibat ada vasodilatasi, maka tubuh akan meningkatkan denyut nadinya, sehingga akan terjadi nadi yang lebih cepat. Karena tidak bisa mengimbangi vasodilatasi yang terjadi, maka akan terjadi hipotensi. Suhu tubuh pasti, karena ini gagal semua untuk menurunkan suhu tubuh, maka suhu tubuh akan sedikit meningkat pada hipertermi yang ringan. Pada hipertermi yang lebih berat akan terjadi head rash namanya. Ya. Tidak hanya di wajah merahnya, tetapi sudah mulai di seluruh tubuh menjadi lebih kemerahan. Dan ini bisa menyebabkan rasa seperti gatal, sehingga kita ingin menggaruk. Sehingga kalau jemaah haji kita mulai terasa sering gatal pada cuaca yang panas, hati-hati, ini adalah awal dari hipertermi yang berat yang kita sebut sebagai head rash. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jelas jangan sampai ada luka. Untuk itulah personal hygiene penting. Bagaimana kita membersihkan kulit kita agar tidak terjadi resiko luka di sana. Dan jangan sampai kulit kita terlalu kering dengan menggunakan lotion khusus yang banyak mengandung lemak, atau kita menggunakan
baju yang tertutup. Itulah mengapa kalau kita melihat saudara-saudara kita di Arab Saudi, bajunya lebih banyak tertutup walaupun di cuaca panas. Apa enggak sumuk? Nah, itu dalam rangka sebetulnya untuk mencegah terjadinya hipertermi, terutama heat rash ini. Kalau ini berlanjut, maka nyeri akan timbul pada kulit kita yang kemerahan tadi, dan bisa terjadi sampai luka di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau sudah mulai sunburn, ya kita harus mencari tempat yang teduh. Jangan terus kita terpapar sinar matahari dengan baju yang tidak terlalu ketat, yang ringan tapi menutupi tubuh. Dan kita bisa memberikan air, menyiram air pada tubuh kita kalau mulai terjadi sunburn. Ingat tadi, air akan mendisosiasi panas lebih banyak daripada udara, 240 kali lebih cepat menurunkan panas dibandingkan dengan menggunakan kipas angin ataupun AC. Untuk itu, kalau terjadi sunburn, maka apa yang dilakukan? Siram dengan air. Bisa jadi jemaah haji kita tidak paham kalau dia sudah mengalami hipertermi yang ringan sedang tadi. Bisa masuk ke kondisi hipertermi yang berat, yaitu ada head cramp, head exhaustion, dan heat stroke. Head cramp ini mulai terjadi kram, terutama di otot-otot yang aktif kita gunakan, dan yang paling sering adalah di kaki. Dan ini bisa juga terjadi gerakan otot yang tidak teratur. Ini disebabkan karena natrium tadi banyak yang hilang, air banyak yang hilang, terjadi dehidrasi. Sehingga apa yang terjadi karena natrium banyak yang hilang, kalium akan banyak keluar dari intrasel ke ekstrasel. Ini akan memicu terjadinya kontraksi otot, dan ini akan menyebabkan gerakan-gerakan yang involunter tadi. Untuk itu, kalau terjadi seperti ini, maka langkah pertolongannya adalah kita ganti elektrolitnya. Kita minum cairan yang mengandung elektrolit. Seperti apa? Cairan seperti oralit itu bisa digunakan. Itulah pada jamaah haji, kadang kita bekali mereka dengan oralit. Untuk apa? Ya, pada kondisi head cramp seperti ini mereka harus minum oralit untuk segera mengganti elektrolit yang hilang akibat cuaca panas yang memicu terjadinya head cramp. Apa yang terjadi pada saat head cramp ini? Natrium darah akan turun karena tadi ingat akan banyak dikeluarkan oleh keringat kita. Natrium turun ini akan diikuti juga dengan klorida yang turun. Kondisi ini akan dibarengi dengan penurunan fungsi ginjal, ditandai dengan urium dan kreatinin yang meningkat. Ini menunjukkan adanya gejala awal dari acute kidney injury. Kalau ini berlanjut, maka akan terjadi kondisi yang kita sebut sebagai head exhaustion. Ini mulai tidak hanya tadi kram, tetapi sudah berlanjut dengan mual, muntah, kemudian tangan atau kaki akan teraba dingin dan basah. Pasien mulai terjadi penurunan kesadaran. Apa yang harus dilakukan kalau sudah mulai head exhaustion ini? Pasien harus diistirahatkan pada tempat yang dingin. Lalu kita berikan cairan dan kita berikan es ataupun es pack untuk segera menurunkan suhu tubuh. Nanti kita akan melihat bagaimana cara mengaplikasikan es pack pada kondisi head exhaustion maupun head stroke. Kalau perlu juga kita harus siram air dengan air dingin. Ingat, air adalah cara tercepat untuk mengurangi suhu tubuh dengan cepat karena dia lebih bagus daripada udara.
Pemeriksaannya apa yang terjadi? Akan terjadi kondisi hematokritnya meningkat karena dehidrasi. Akan terjadi hiponatremi, hipokalemi, urium kreatinin akan meningkat, dan akan terjadi gangguan fungsi hati akibat pemecahan protein yang berlebihan. Kalau berlanjut dari head exhaustion, maka bisa terjadi head stroke. Head stroke ini pasiennya biasanya sudah mulai terjadi disorientasi awalnya. Kulitnya menjadi panas, kalau yang head exhaustion tadi dingin, ini sudah menjadi teraba panas dan kering. Dan bisa terjadi kolaps pembuluh darah. Kalau diraba nadinya sudah mulai sulit diraba. Pasien bisa menjadi tidak sadar dan bahkan bisa meninggal. Ini butuh tindakan yang segera, agresif untuk melakukan cooling dengan menggunakan baju yang direndam air atau direndam es, atau menggunakan baju yang berisi es untuk segera menurunkan. Atau kalau tidak ada, kita menyiramkan alkohol, karena alkohol akan mendinginkan dengan cepat. Dan ini harus kontak emergency service as soon as possible. Angka kematian head stroke ini cukup tinggi. Beberapa kali kita mengalami, jamaah haji mengalami head stroke saat di Arafah, ataupun saat mereka melakukan ibadah di Masjidil Haram, di mana mereka berada di tempat yang terbuka. Ini bisa saja terjadi head stroke. Pemeriksaannya, kalau sudah head stroke akan berbeda dengan head exhaustion. Akan terjadi hiperkalemi di sini. Mengapa? Ya, tadi tubuh sudah mulai mengeluarkan kalium dari intrasel. Terjadi hiperkalsemia. Akan terjadi hemokonsentrasi, akan dehidrasinya semakin berat. Dehidrasi ini juga akan memicu terjadinya leukositosis, dan satu hal, akan terjadi trombositopeni. Kreatinin akan meningkat, proteinuria akan terjadi rhabdomyolisis menyebabkan terjadinya mioglobinuria, dan kalau awalnya terjadi alkalosis akan terjadi asidosis pada kondisi ini. Pemeriksaan EKG akan kita temukan mulai terjadi aritmia. Lalu terapinya apa? Segera onset treatmentnya adalah pasien atau jamaah haji ini harus ditempatkan di tempat yang teduh. Kemudian kendurkan semua pakaian, beri minum air dingin yang mengandung garam. Jadi oralitnya didinginkan, diberi es. Diberikan infus segera dengan normal salin, NaCl, atau ringer laktat atau ringer asetat. Tidak perlu dilakukan pemijatan untuk kram otot atau nyeri kontraksinya. Kita berikan suplemen elektrolit, baik itu natrium, kalium maupun klorida tadi, pada kondisi seperti ini. Walaupun tadi terjadi hiperkalemi, ini karena akibat terjadinya pengeluaran kalium yang berlebihan akibat natrium yang rendah. Untuk itulah oralit yang dingin tadi menjadi penting. Bagaimana menurunkan suhu? Yang pertama adalah turunkan suhu lingkungan. Untuk itulah mengapa dia dipindah ke tempat yang dingin. Idealnya di tempat yang suhunya kurang dari 20 derajat. Ini biasanya ruangan yang ber-AC dan berventilasi. Nah, untuk menurunkan suhu tubuh, pasang ice pack terutama di daerah leher, kemudian di daerah lipat tangan dan lipat paha. Ini adalah daerah-daerah yang mengandung banyak pembuluh darah dan bisa cepat untuk menurunkan panas. Ini adalah daerah-daerah arteri utama. Hindari jangan sampai pasien menggigil. Kalau sampai menggigil, panas akan naik lagi. Sehingga ingat, kalau menggigil itu sudah terjadi hipotermi. Untuk itulah mengapa hindari sampai menggigil. Kalau sampai menggigil, segera ambil kantong esnya, karena itu sudah kebablasan sehingga terjadi hipotermi.
Bahkan kalau sudah mulai sadar disarankan untuk mandi air dingin. Kalau belum bisa disiram dengan air dingin juga. Untuk menurunkan suhu tubuh dengan cepat, ini adalah satu contoh gambar seorang yang mengalami heat stroke, bajunya dilepas kemudian diberikan es di sekujur tubuhnya. Diberikan infus D5 1000 sampai 2000 cc dengan suhu sekitar 10 derajat. D5 ini akan membantu dengan cepat menurunkan suhu dalam tubuh kita. Atau kita juga bisa berikan enema, masukkan ke daerah kolon. Kita berikan NaCl yang 10%, 100 liter dengan suhu 10 derajat, masukkan ke kolon. Atau bisa juga kita pasang NGT, kita berikan NaCl 0,9% yang suhunya dingin sekitar 10 derajat ke lambung. Ini adalah cara-cara menurunkan suhu tubuh dengan cepat. Kita bisa juga memberikan obat yang akan menurunkan suhu tubuh. Ada CPZ, diberikan 25-50 mg. Kita juga bisa berikan naloxon, tetapi naloxon ini kan tidak tersedia di setiap waktu karena dia merupakan antidotum untuk narkotik, sehingga yang tersedia biasanya adalah klorpromazin atau CPZ. Kita bisa berikan 2x25 atau 2x50 mg untuk menurunkan suhu. Target terapinya adalah turunnya suhu tubuh hingga 38 derajat Celcius. Bukan 35 derajat Celcius. Maka tadi ingat jangan sampai menggigil. Pertahankan tekanan darah sistolik lebih dari 90 mmHg. Ini adalah target terapi. Kita akan lanjut pada gangguan cuaca, penyakit cuaca yang lainnya.